kemarin. Ini apa? Atas. Cobain sekolahnya bu. Cobain sekolahnya. Woi, bini. Terus. Itu dari kisah teater atas nama Indonesia. Iya. Ada yang tahu penulisnya siapa? Penulis naskah. Tahu. Itu Wijaya. Nanda Sirhaya. Itu Wijaya. Naskah Wijaya. Kemudian dalam penyusun cerita inspirat bagian kunci ada aturan tanda baca kalau tanda gini untuk apa? Iya, betul terkanyang. Kemudian titik dua tanda pembicaraan. Dalam sebuah cerita, dalam teks. Biasanya kata-kata apa? Kata-kata apa? Contoh. Apa lagi? Ada bahan. Apa lagi? Seperti misalnya kemudian kalau tanda petik atas. Kemudian kalau tanda kurung, tanda seru. Kalau tanda tanya. Kalau tanda garis yang tengah itu yang kecil. Nyambung. Nyambung. Misalnya tanda apa? Oke, itu tadi terkait dengan apa?
cerita. Bagian awal itu ada apa saja? Yang bagian Jelasan atau bagian perkembangan. Kemudian bagian ketiga resolusi dan kode atau pesan. Kemudian bagian kelima rincian peristiwa. Bagi misalnya ada tokoh utama. Kemudian ada kalau bagian apa itu biasanya ada latar waktu latar suasana contoh kalau latar keterangan apa? Siang jam 12 bersih. Kalau bahasa Inggrisnya matahari swasta. Berisi kisah nyata, ada tema, ada alur, ada tokoh yang diceritakan, naratif kayak apa? Ada menghibur dan mengikat membaca pimpinan. Menghibur, narasi. Tadi ada ciri-ciri, ada struktur, langkah-langkah. Kemudian selesai satu bentuk satu bentuk prosa yang berisi kisah
Kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Memberikan inspirasi atau motivasi. Motivasi tadi apa? Sebagai contoh yang mengarah ke arah itu tadi ciri-ciri pengertian. Kemudian kalau menginspirasi orang lain atau diri orang lain. Kalau cerita inspiratif merupakan prestasi dan tujuan menginspirasi banyak orang. Jadi berisi cerita atau ada kata-katanya yang ditulis seseorang untuk menginspirasi orang lain. Kalau inspirasi saja berarti sebuah mengungkap perasaan atau memberikan masukan secara langsung orang yang ya. Kemudian kan tadi sudah ada struktur, ciri-ciri, nama, dan tujuan. Ya, tujuan tadi apa? Tujuan untuk hal positif, membangkitkan semangat seseorang. Kalau tadi dalam kehidupan sehari-hari kalian sendiri yang melakukan siapa? Selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar beberapa hal terkait dengan cerita inspiratif. Selanjutnya, karena kita akan masuk ke sesi diskusi dan sebelum itu, dia sudah tebak-tebakan spelling. Kalau dalam bahasa Inggris apa tadi? Kalau dalam bahasa Indonesia, meja. Silakan mengeja kalimat berikut. Angkat tangan yang tercepat. Belum. Angkat tangan saya. Nanti yang angkat tangan itu nanti pada saat setelah selesai permainan akan dijawab. Katanya motivasi cepat. Silakan mengeja kata baku yang tepat. Katanya bukan mengeja. Ada dua kata, satu kata baku, satu kata tidak baku. Pilih kata yang baku. Tidak baku. Yang silakan dengan Cynthia. Iya, dengan sebutkan yang baku yang mana. Angkat tangan. Penulisannya ambulan atau ambulans. Baru dijawab.
Aku itu dari Bibi. Oke, selanjutnya. Polis. Ambulan. Polis. Yang itu sistem atau sistem? Sistem apa baku? Sistem tidak. Yang bagian Sistem. kata baku yang tepat. Kata baku yang tepat. Tangan. Kata apa bu? Baku. Baku yang depan. Apa itu nih? Kata Baku baku yang yang kuni. apa satu? Masa panjang. Ya. Spidol atau sepidol? Spidol baku. Spidol tidak baku. Kata bakunya? Spidol. Kata baku tidak bagus? Spidol. Sepidol. Saya. Pepsodent atau Pepsodent? Silakan mengeja kata baku. Menginspirasi. Apa berapa? Ada. Iya. Berarti ada. Ada berapa poin ada? Satu. Satu, dua. Batur tuh. Sekarang. Sebutkan. Tahu akronim? Akronim dari apa? Akronim? Sebut singkatan dari singkatan. Singkatan dari singkatan. Silakan akronimnya dari kata GWS. Singkatan akronim dari
Budiman istri Budiman, Bapak Aman, Bapak Eman. Ya, sekarang perhatikan sini. Perhatikan. Abi. Sabri. Perhatikan sini. Semua kelompok tentukan ketuanya. Asia. Firna, sini. Asia. Itu sini. Sebelah sana. Yang tiga kelompoknya bersama. Abi. Kelompok sini. Sama. Kelompok sana. Pembukaan nama kelompok dari nama-nama berpasangan. Mana? Perhatikan sini. Sudah dapat cerita dan LKPD? Sudah. Sekarang perhatikan ini petunjuknya. Petunjuknya kan itu suruh diminta untuk mengerjakan bagian poin 1, poin 2. Kemudian itu ada tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh tentukan saja sifatnya dalam tokoh 3 ini saja. Yang lainnya kalau ada tokoh itu nanti itu tokoh pendukung. Jadi yang itu saja. Sudah. Kemudian, nah kan tadi kita punya kompetensi dasar atau tujuannya kita salah satunya itu mengidentifikasi isi teks berupa ungkapan simpati, empati, dan perasaan pribadi. Itu termasuk yang kita ilustrasi. Jadi untuk simpati ada yang tahu simpati itu apa? Perhatian kebetulan. Empati. Kemudian kalau bedanya empati dan simpati, simpati itu perbedaannya itu empati kalau empati iya rasakan kalau simpati perhatian. Kalau empati dia langsung mengungkapkan atau dia langsung mau menolong. Kalau simpati itu hanya bentuk perasaan atau perhatian yang dia ikut merasakan. Jadi bedanya simpati dan empati. Sudah tahu bedanya? Ulangi rutnya, Abi. Simpati dan empati. Perhatian, empati. Langsung dengan orangnya. cara simpati itu apa? Cara simpati itu dia langsung ke simpati dia langsung ke hati.
tersebut isikan pada tabel berikut. Jadi tuliskan kalimat simpati yang mana? Ya, simpati yang mana? Empati dan kepedulian. Tuliskan kata-katanya. Jadi kalian diminta untuk memetakan mana kalimat simpati, empati dan kepedulian. Paham? Oke. Kemudian ada kalimat perasaan pribadi dan pelajaran hidup. Jadi dia itu masuk ke bentuk-bentuk udah di kode biasanya. Selanjutnya, jika kalian sudah mengerjakan itu, kan kita waktunya 40 menit sampai jam 10.15. Masih ada Apa jamnya? masih 20 menit lebih. Jadi bisa dikerjakan. Kalau misalnya sudah di bagian sinopsis, jadi sedikit. Oke, berarti langsung saja kerjakan nomor 1, 2 dan tabel. Kemudian yang selanjutnya tabel belakang. Oh iya, ada 4 nomor berarti ya. Ada 1, 2, nomor 2 itu ada tabel, nomor 3 tabel, 4 tabel. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dikerjakan sesuai yang diminta di PPT. Tulisannya ini di sini. Ini kalau dirasa yang bagian nomor 4 kita sinopsis. Kalau dirasa yang lebih panjang, kita dilanjutkan. Jadi perhatikan ini. Kelompok ini. Jadi dikerjakan nomor 1, 2, 3, nomor 4, yang bagian sinopsis. Langsung dikerjakan di LKPD-nya, dilempar di belakang. Tuliskan nama kelompok dan nama-nama kelompok. Tuliskan nama kelompok dan nama-nama kelompok di kamu paham, kamu simak baik-baik. Ada seorang sahabat menurunkan sekitar. Dia bernama Budiman. Dia bagaimana istri? Jadi perhatikan sini. Perhatikan. Saya membayar. Perhatikan sini, Yati. Perhatikan sini. Dituliskan nama kelompoknya di atas sini. Di sini. Nama-nama kelompok anggotanya, samping sini nama kelompok anggota, kemudian nama kelompok samping. Yang bagian esai nomor 2 tulisnya di belakangnya, di lembar belakang. Udah. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Kelompok yang terbanyak mengerjakan, perhatikan, kelompok yang terbanyak mengerjakan itu LKPD-nya
Dibaca poin nomor 3. Ungkapan simpati. Kelima, tokoh Budiman merasa simpati dengan pernikahan sang wanita pengemis dan anaknya. Beri kami sedekah dan di alhamdulillah kita bisa makan juga. Yang kedua, empati. Yang pertama ungkapan empati. Kalimatnya apa? Gitu. Kedua, ungkapan empati. Kalimatnya merasa apa yang dirasakan orang lain. Rasa empati menolong sama dan berbuat kebaikan tanpa berbalut sangka. Sabar. Suami. Baca lagi. Ya, pengemis dan anaknya beri kami sedekah dan di alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga. Teman, maka dari kalian ada sama-sama dengan berkati. baca ulang. Pertama, ungkapan simpati. Kalimatnya, tokoh Budiman merasa simpati dengan pernikahan sang wanita pengemis dan anaknya. Beri kami sedekah dan di alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga. Teman-teman, apakah dari kalian ada sama jawabannya kelompok kami? Nomor 3 bagian empati. Yang nomor lain ada tanggapan? Ada sama Pak? Sudah. Baca lagi. Tokoh Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya. Contoh kalimat, beri kami sedekah dan di alhamdulillah dan kita bisa makan juga. Apa yang beda kita sama? Kalau yang ada yang beda diberikan tanggapan. Ada yang beda? Oh, nah ada saya lanjut ke soal yang kedua. Ungkapan empati. Kalimatnya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Rasa empati menolong sesama dan berbuat kebaikan tanpa berbalut sangka. Berburut sangka. Budiman merasa terduga perasaannya karena uang 10.000 yang diberikannya ternyata berjampak besar bagi orang lain. Walaupun uang itu sangat kecil baginya. Apakah ada yang sama? Teman? Lanjut. Soal ketiga. Ungkapan kepedulian. Kalimat, tokoh Budiman merasa peduli dengan sang wanita pengemis dan anaknya yang belum makan berlari-lari. Berlari-lari. Apa ada sama? Ada yang lain? Ungkapan perasaan pribadi. Kalimatnya, melalui tindakannya, tokoh Budiman merasa tindakannya sudah tepat bagi rezeki dengan orang lain. Yang
Saya janji kepada Mandigo berdasarkan pelajaran dari Abi dan Ibu. Apa ada sama? Apa? Pribadi, bicara pribadi, dia memang pribadi. Pembahasan pribadi. Ada beda ada. Kenapa? Aku mau mantu. Kuli. Terima kasih kelompok jaya yang sudah memberikan saya untuk mengeluarkan pendapat dari saya. Bu salah baca, Bu. Kalau ditanya buat ini pada Perasaan pribadi. Itu melalui tindakannya. Oh sama. Lanjutan. Sekarang tokoh-tokoh dan sifat. Bukti lagi. Perhatikan. Tokoh budiman dan sifat. Sifatnya baik, suka sedekah dan rendah hati. Sri budiman, sifat sedikit rata, baik hati. Baik hati. Awas siksa bulan sa pera. Pengemis, baik, korban dan santun selalu bersyukur. Apakah ada jawaban lain? Mohon miss. Terima kasih untuk kelompok jaya yang sudah Yang lain, sabar. Yang lain. Dia bicara. Dia bicara sendiri. Terima kasih untuk kelompok jaya sudah memberikan kami untuk mengeluarkan pendapat kami tentang sifat dari budiman. Menurut kelompok kami, sifat dari budiman yaitu pelit atau serakah. Karena bukti, budiman yang baru menerima gajinya yang bernilai jutaan rupiah, tetapi ia hanya menarik uang dari dompetnya yang bernilai 10.000 kepada pengemis. Terima kasih. Apakah ada sudah ada bukti lain? Oke, silakan. Ada bukti lain. Kenapa mereka berpendapat bahwa budiman itu baik dan sopan, suka sedekah dan rendah hati? Buktinya. Salah. Mana dari bukti? Bukti. Bagaimana hanya menyediakan dalam uang kertas sejumlah 100.000 rupiah kami tidak menyuruh kebutuhan pengemis. Uang itu kamu dari kecil untuk diberikan kepada Dia lipat kecil untuk diberikan kepada pengemis. Budiman kasihan. Orang-orang Oke, jadi ada dua tanggapan dari kelompok. Perhatikan. Ada dua tanggapan dari kelompok. Yang kelompok sebelah sini mengatakan bahwa budiman itu orangnya serakah atau pelit dengan bukti bahwa dia tidak Dia hanya menerima gaji dengan jutaan rupiah, tetapi hanya memberikan Seribu rupiah. Kenapa kasihan? pengemis seharga 10.000. Tapi seperti yang mereka tulis, Tapi kan itu memberi. Lalu masih berapa? Akan itu sini. Kok? Baik kamu beri. Boleh kamu lihat kamu bisa. oke. Jadi perhatikan. Jadi ada dua tanggapan yang berbeda dari kelompok. Kelompok yang sebelah sini mengatakan bahwa budiman itu dia serakah, tapi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Buati sudah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Ihsan Bayaki selaku moderator dari kelompok Pala dan teman saya bernama Firna yang akan membacakan hasil dari kerja kami. Kepada Firna dipersilakan. Bagian awal kalimat, ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Ia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga berada di toko swalayan. Mereka keluar dari toko swalayan. Istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang bersama anaknya dan meminta sedekah dari istri Budiman. Lalu istri Budiman menyodorkan uang sejumlah 100.000 rupiah. Ternyata jumlahnya tidak mencukupi kebutuhannya. Seolah-olah pengemis itu ingin meminta tambah sedekahnya, tetapi ia tidak berani bilang kepada istri Budiman, melainkan hanya memegang kepala anaknya. Istri Budiman yang sadar akan hal itu tidak menambah sedekah kepada pengemis, tetapi ia pergi ke sebuah gerobak dan membeli cemilan untuk pengemis. Bagian tengah kalimat, Budiman pergi ke ATM untuk menarik gajinya yang sudah masuk ke rekeningnya. Ia menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang senilai 10.000 rupiah. Ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis tadi. Saat wanita melihat nilai yang ia diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat kesungguhan dan mendoakan keluarga Budiman hal-hal yang baik atau mendoakan agar mendapat banyak rezeki. Mendengar respon yang begitu mengharukan, Budiman mengira bahwa pengemis hanya berterima kasih saja. Tetapi yang diucapkan oleh pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Hati Budiman tergedor dengan kalimat pengemis. Dia kemudian berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung untuk membeli makanan kepada pengemis. Mendengar kata-kata pengemis tadi membuat Budiman yang merasa malu. Akhiran, Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. Dengan suara yang agak berat dan terbata-bata, Budiman menjelaskan bahwa dia hanya mengamalkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah saja. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan ia memberi tambahan sedekah kepada pengemis. Tetapi Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya. Dia hanya memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hambalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan agar mendoakan keluarga Budiman, anak-anak dan keluarga mereka. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Sedangkan Budiman yang melihat di ATM saat mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan hanya mengangguk kaku dan tersenyum. Dia lupa bersyukur. Dia lupa berucap hamdalah. Dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima hanya 10.000. Begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Kata Budiman.
Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa kulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Itu hasil kerja dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana? Sudah. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Asia? Sudah. Vivi? Sudah. Yang lain? Yati? Sudah. Jadi kalau dilihat dari gambaran awal sebuah cerita yang telah dibacakan kelompok Pala, tadi tentang apa? Garis besarnya. Bagian awalnya. Tidak berhati. Kalau pesannya. Pesan atau amanat yang disampaikan dalam sebuah cerita. Selalu bersyukur. Kemudian apa lagi? Dia mendoakan keluarga budiman untuk tetap apa? Memberikan rezeki. Untuk tetap mendapatkan banyak rezeki dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Itu tadi pesannya. Kalau temanya yang kalian ambil secara umum, berarti ceritain tentang apa? Apa? Budiman yang tidak bersyukur. Ada yang lain? Seorang pengemis yang selalu bersyukur. Ada yang lain? Tidak. Sudah. Tidak boleh kamu tulis. Kalau kalian bisa mengambil judul, kalau dari judulnya kira-kira seperti apa? Seorang pengemis. Seorang pengemis. Kelompok yang ini seorang pengemis. Kelompok yang ini. Orang keluarga. Selalu bersyukur. Seseorang yang selalu bersyukur. Seorang pengemis yang selalu bersyukur. Judulnya itu. Bertiga kamu sama. Oke. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok Pala. Tepuk tangan. Karena kita sudah berada di penghujung pelajaran untuk hari ini terkait dengan teks cerita inspiratif. Sebelum Ibu memberikan ini hadiah untuk kelompok Pala dan kelompok Jahe, Ibu minta untuk salah satu orang memberikan kesimpulan dari akhir pembelajaran kita hari ini tentang apa saja. Salah satu saja. Boleh. Angkat tangan. Yang nggak bisa, jatuh. Enak, baju besar, suara besar. Yang pertama, cerita inspiratif. Yang kedua, tujuan teks inspiratif, ciri-ciri teks cerita inspiratif, struktur cerita inspiratif. Oke. Jadi dan mata. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Yati tadi terkait dengan hari ini kita pelajarannya tema umumnya yang terkait dengan teks cerita inspiratif. Topik-topik yang terdapat dalam teks cerita inspiratif ada pengertian, kemudian ada apa tadi? Ciri-ciri, dan langkah-langkah pembuatan teks cerita inspiratif. Oke. Secara keseluruhan, teks cerita inspiratif itu sebenarnya apa? Sebuah teks yang berisi kisah nyata. Sebuah teks yang berisi kisah nyata untuk
memberikan motivasi kepada seseorang atau menginspirasi seseorang atau dirinya sendiri. Ya. Ada tanggapan yang lain? Apa? Cerita yang menceritakan perasaan untuk menyentuh perasaan pembacanya atau untuk menginspirasi agar pembaca juga bisa memberikan atau bisa memberikan pengaruh positif juga kepada orang yang membaca. Oke. Kemudian yang terakhir yang harus ditulis. Hari ini kita akan refleksi sekalian. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Silakan ditulis. Silakan. Apa tema pembelajaran kita hari ini dan bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran di hari ini? Silakan ditulis. Apa tema yang kita pelajari di hari ini dan bagaimana perasaan kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa menerima pelajaran kita di pagi hari ini? Apakah bisa menerima dengan baik? Apakah sudah paham dengan materinya? Apakah ada kendala? Apakah ada hal-hal yang harus dipelajari kembali? Nah, ya. Masih belum mengerti di bagian mananya? Ditulis di buku apa saja? Saya senang. Bisa maksudnya dikumpulkan habis ini. Habis ini dikumpulkan.